Inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Apakah karunia membedakan roh-roh itu? Masihkah itu berlangsung atau dapat dialami pada zaman modern ini? Silakan mengikuti penjelasan berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Kali ini kita akan membahas tentang karunia membedakan roh-roh. Karunia ini merupakan satu dari 9 macam karunia manifestasi Roh Kudus. Dengan demikian, karunia ini melekat pada setiap orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Karunia membedakan roh-roh ini dalam perwujudannya berkaitan dengan suara langsung atau mimpi atau penglihatan roh yang dalam semuanya itu menyatakan kehendak Roh Kudus apa yang sedang terjadi dan bagaimana roh itu yang bekerja. Tuhan memperlengkapi saksi-saksinya di bumi dengan karunia ini. Mengapa, saudara? Pertama, kita melihat seperti kitab suci katakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, bukan pemerintah, bukan sistem, bukan orang, bukan barang-barang, bukan hewan-hewan, melainkan musuh kita adalah roh-roh jahat atau setan yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Oleh sebab itu, Tuhan memperlengkapi saksi-saksinya di bumi dengan karunia membedakan roh-roh. Karunia inilah yang membuat saksi-saksi Yesua di atas bumi bisa mengerti apa yang dinyatakan lewat ucapan seseorang atau penampilan seseorang itu berasal dari roh Tuhan atau tidak, atau sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Itulah inti karunia membedakan roh-roh. Saudara-saudara, mari kita melihat di sini bagaimana karunia membedakan roh-roh itu bekerja dalam diri seseorang. Nah, inilah saudara-saudara, ada dua hal yang kita melihat di sini dengan bekerjanya karunia membedakan roh-roh. Pertama, perkataan seseorang yang nampak baik, benar, dan membangun belum tentu itu berasal dari Roh Kudus atau itu sesuai dengan kehendak Bapa. Yang kedua, penampilan seseorang yang nampak baik, menawan, dan mendukung kepemimpinan atau berjalannya suatu aktivitas belum tentu itu adalah berasal dari Roh Kudus atau itu sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya bagaimana bekerjanya karunia membedakan roh-roh ini, mari kita lihat contoh di dalam kitab suci. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 17. Yang ceritanya begini. Saul atau Paulus sedang memberitakan kabar baik, jalan keselamatan. Kemudian di samping orang banyak, ada dari orang banyak itu seorang wanita
Dan wanita itu ternyata adalah wanita peramal atau wanita yang dikuasai roh peramal. Itu bersama orang banyak mengikuti Paulus dalam perjalanan pelayanan pemberitaan kabar baik. Kemudian yang menonjol adalah wanita ini menyuarakan satu ucapan yang sungguh baik dan membangun. Perempuan itu mengatakan demikian ketika mengikuti Paulus ini. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Saya ulangi perkataan perempuan itu. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan atau Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Saudara-saudara, secara logika, akal, atau sosiologis, apa yang diucapkan perempuan itu adalah baik, mendukung pekerjaan Paulus dan teman-temannya, timnya, tim pelayanan itu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan perempuan itu yang jelek atau merusak pelayanan. Tidak ada, semua mendukung. Dan memang Paulus dan timnya sedang memberitakan jalan keselamatan melalui Yeshua HaMasyiah. Dan itu benar. Itu dilakukan berhari-hari, saudara-saudara. Tapi setelah berhari-hari jalan, Paulus merasa terusik rohnya dengan suara perempuan ini. Nah, inilah saudara-saudara. Ketika seseorang rohnya merasa terganggu atau terusik, itu merupakan salah satu tanda yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau tidak benar. Saat itulah karunia membedakan roh-roh bekerja di dalam diri Paulus. Sehingga saat itu Paulus menoleh kepada perempuan itu. Tapi kitab suci mengatakan Paulus menghadap atau memandang kepada roh peramal itu. Jadi gini saudara, secara fisik Paulus melihat atau menengok kepada perempuan itu. Tapi secara alam roh, Paulus sedang menengok atau memandang roh peramal yang di dalam orang itu. Dan apa yang dikatakan Paulus, saudara-saudara, ketika dia melihat perempuan atau roh peramal di dalam orang itu, dia katakan demikian, dalam nama Yeshua HaMasyiah, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Saya ulangi lagi, Paulus mengatakan kepada perempuan itu atau roh peramal yang ada dalam perempuan itu, dalam nama Yeshua HaMasyiah, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Saudara-saudara, orang umum yang tidak memahami karunia ini mungkin bingung loh. Dia itu berkata apa kepada perempuan yang mendukung pelayanan ini? Dan yang terjadi apa, saudara-saudara? Secara alam roh dan kenyataan saat itu terjadi. Roh peramal yang menguasai perempuan itu bereaksi dan akhirnya secara singkat keluar dari perempuan itu. Tentunya dengan manifestasi yang tidak diceritakan secara gamblang dalam kitab suci itu karena terbatasnya waktu penulisan itu dan terbatasnya ruang penulisan itu, sehingga hanya disebutkan intinya. Roh peramal itu keluar dari perempuan itu dan perempuan itu sekarang sadar normal, tidak punya atau tidak bisa meramalkan, kemampuan meramal tidak ada lagi. Dia biasa. Itulah saudara-saudara, mengapa Paulus tidak dari semula ketika perempuan itu mendukung pelayanan dengan ucapan tersebut? Karena roh Paulus belum terusik. Karena karunia membedakan roh-roh belum bekerja di dalam diri Paulus. Sehingga Paulus tidak mengerti
bahwa yang diucapkan itu adalah berasal dari roh peramal. Seperti saya kalau melayani, ada orang ngomongnya baik-baik, mungkin mula-mula juga begitu. Tapi karena karunia roh bekerja dalam saya bisa melihat. Ternyata ucapan baik di baliknya adalah roh penyesat. Bisa terjadi. Jadi menunggu karunia itu bekerja. Itu sesuai dengan 1 Korintus 12, Saudara. Di situ dikatakan kalau Roh Kudus mengendaki, maka karunia itu baru bisa bekerja. Nah, setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah mengalami baptisan Roh Kudus, dia ada 9 karunia manifestasi roh. Dan kalau saat suatu hal harus dihadapi yang bertentangan dengan kebenaran dan harus diselesaikan saat itu, karunia manifestasi yang berupa karunia membedakan roh-roh tadi bekerja dalam diri Paulus, sehingga Paulus bisa membedakan bahwa yang menyuarakan suara yang nampak baik membangun ternyata itu kejahatan dilakukan oleh roh peramal dan sumbernya roh peramal. Itulah saudara yang terjadi yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika Yesua bersama murid-muridnya, salah satunya Petrus, Yesua saat itu menceritakan di dalam kitab Matius atau Matius 16 ayat 21 sampai 23. Dia mengatakan bahwa dia harus ke Yerusalem menderita banyak hal dari tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli-ahli kitab. Kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia cerita itu, saudara. Beberapa saat kemudian setelah dia berhenti bicara, Petrus menarik Yesua dan berkata, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu." Saudara, perhatikan kata-kata Petrus itu. Petrus tidak ingin gurunya, pemimpinnya menderita dan mati. Wajar kan saudara? Ucapan Petrus itu secara logika dan sosiologis, dia tidak ingin gurunya atau pemimpinnya yang memberi kehidupan ya, dan masa depan yang gilang gemilang yaitu Yesua itu menderita di Yerusalem. Karena itu Petrus langsung mengucapkan itu. Dan ucapan Petrus itu secara logika, secara sosiologis tidak bertentangan dengan kejiwaan. Bayangkan aja, perhatikan kata-kata saya ulangi. Ada rahmat atasmu ya Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Baik kan? Supaya tidak celaka. Tetapi apa saudara yang terjadi? Yesua menoleh kepada Petrus dan berkata, "Enyah dariku, hai Satan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia." Saudara, secara alam roh, Yesua melihat bahwa yang berkata-kata lewat mulut Paulus, maksudnya mulut Petrus tadi, bukan hati nurani Petrus, bukan juga Roh Kudus. Siapa lagi kalau itu? Itu ternyata dari setan. Setan melalui mulutnya Petrus ingin menghalangi rencana Yahweh melalui Yesua menebus umat manusia di Yerusalem dengan cara mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu tidak terjadi. Mengapa setan harus melalui Petrus? Supaya murid-murid yang lain melalui ucapan Petrus itu juga mendukung Petrus. Dan apa yang terjadi saudara? Setan tidak ingin kalau Yesua sampai mati dan bangkit. Karena kalau itu terjadi, setan kalah. Rencananya gagal. Oleh sebab itu setan melalui mulut muridnya berusaha menghalangi digenapinya rencana Tuhan. Dan karunia membedakan roh-roh itu
pas bekerja dalam diri Yesua sehingga bisa melihat bahwa yang diucapkan Petrus adalah berasal dari setan. Karena itu Yesua tidak memarahi Petrus, tapi mengusir roh yang ada di dalam Petrus, yaitu setan itu keluar dari Petrus. Pergi dari hadapan Yesua. Itulah saudara-saudara, ucapan tidak mesti sesuai kehendak Tuhan meskipun ucapan itu baik, membangun dan benar. Berikutnya saudara-saudara, kalau tadi ucapan, sekarang penampilan bisa menipu saudara. Penampilan itu, penampilan yang baik, yang setia, yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, cinta, dan loyalitas belum tentu itu sesuai kehendak Bapa atau itu berasal dari Roh Kudus. Contohnya adalah Yudas Iskariot, saudara-saudara. Dia di hadapan murid-murid juga terhadap Yesua menampilkan penampilan perbuatan yang baik, yang menghormati Yesua, ucapannya baik, dan seterusnya. Bahkan dia sebelum menyerahkan Yesua kepada musuh-musuhnya, dia sempat memeluk mencium Yesua. Dan saat itu budaya memeluk mencium adalah tanda cinta dan kesetiaan dan kehormatan. Itu semua penampilan yang baik. Penampilan Yudas di antara murid-murid tidak ada yang mengecewakan. Karena itu murid-murid tidak tahu ketika Yesua dengan karunia membedakan roh-roh itu bekerja, bahwa di antara kalian ada satu yang akan mengkhianati saya. Itulah saudara, penampilan yang baik atau benar yang sesuai kehendak Bapa bisa terbaca melalui karunia membedakan roh-roh. Oleh sebab itu saudara, bersyukurlah kalau saudara dipakai Tuhan dengan karunia-karunia manifestasi Roh Kudus. Salah satunya karunia membedakan roh-roh. Dan perlu diingat di sini saudara, karunia membedakan roh-roh bukan hasil belajar di sekolah atau perguruan teologi, bukan juga hasil belajar kitab suci, atau bukan juga hasil belajar buku-buku rohani. Tetapi apa saudara? Dari pernyataan Roh Kudus. Jadi sewaktu-waktu Roh Kudus mau menyatakan kehendaknya, bisa melalui karunia manifestasinya dari 9 karunia itu saudara. Seperti karunia bahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, karunia nubuat, hikmat, pengetahuan, karunia membedakan roh dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita dipakai sesuai kehendak Roh Kudus. Saudara, itulah yang dimaksud dengan karunia membedakan roh-roh. Dengan ini saudara, apa yang saya katakan adalah sesuai dengan kitab suci, adalah sesuai dengan kenyataan. Dan saya biasa mengalami hal ini saudara, dalam pelayanan kelepasan dari orang-orang yang kerasukan roh jahat. Sering-sering ucapan orang itu menipu, seolah-olah baik dan terusnya. Tapi pas karunia membedakan roh-roh itu bekerja pada saya bisa melihat bahwa yang berkata lewat orang yang saya mau doakan kelepasan itu adalah dari roh-roh najis. Sehingga saya dengan karunia itu di dalam nama Yesua bisa mengusir roh-roh di dalam orang itu. Itulah salah satunya saudara. Ada juga seorang yang rohaniwan senior bicara banyak kepada saya hal-hal yang baik. Saya mendengar kagum saudara. Tapi suatu saat beberapa jam gitu, karunia membedakan roh bekerja dalam saya. Dan saya bisa melihat ternyata yang bicara lewat mulut dia itu adalah roh pendusta. Dan singkat cerita, roh itu bebas dari dia dan dia dilepaskan. Saudara, kalau pas karunia itu tidak bekerja pada sisi saya,
maka saya tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan apa yang diucapkan atau penampilan orang itu sesuai kehendak Bapa atau di dalam kebenaran atau tidak. Saya tidak bisa membedakan. Yang jelas kalau itu baik, menurut jiwa saya juga baik. Tapi kalau roh saya dikuasai Roh Kudus dan bekerja karunia membedakan roh, saya baru melihat yang sebenarnya. Dan kalau Roh Kudus pada saya memberi kuasa untuk mengusir, maka saya akan mengusirnya. Roh itu yang mengacaukan dan menyesatkan. Saudara-saudara, ada pesan Tuhan di sini. Ujilah segala sesuatu dalam roh. Karena yang diucapkan orang, yang isi ucapan atau perkataannya nampak kedengaran baik dan membangun benar, belum tentu itu sesuai dengan kebenaran atau kehendak Yahweh Elohim. Demikian juga penampilan seseorang yang baik, menawan, menunjukkan kesetiaan dan cinta, belum tentu itu sesuai dengan yang sebenarnya. Belum tentu sesuai dengan kehendak Bapa atau belum tentu itu berasal dari Roh Kudus. Oleh karena itu, kita bersyukur diperlengkapi dengan karunia membedakan roh-roh. Kalau Tuhan berpesan ujilah segala sesuatu dalam roh, maka kita akan mengujinya dalam roh, bukan dengan akal budi yang berdasarkan sumber-sumber hikmat duniawi, tetapi yang berasal dari Elohim Yahweh, yang melalui Roh Kudusnya akan menyatakan yang sebenarnya. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup dan mengikuti petunjuk-petunjuk kitab suci yang benar, dan kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh murid-murid yang benar yang setia pada Yeshua, dan kita mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan Roh Kudus dalam kebenaran, karena itu akan membawa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan selama-lamanya. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.